Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul mukarramin, para asatidz, para guru, para alim ulama, lebih khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, orang tua kita, pembimbing kita, mu'alim Pak Haji Muhammad Ali, Pak Haji Tabrani, pimpinan kuliah suku Kelurahan Tubagusan, Ustaz Haji Abdul Munir, para asatidz yang alhamdulillah masih bisa menemani kita, membimbing kita, Ustaz Kiai Haji Jumadi SMA, Kiai Haji Abdurrahman Hayyan, Bapak Ustaz Miftah Zainuddin, Ustaz Zarkasih, Ustaz Kiai Haji Mahmudi, Ustaz Haji Yunus, Haji Hasib, Bapak Lurah kita, Bapak Rudi beserta staf dan jajarannya, Bapak Babinsa, Bapak Ustaz Haji Hasan, Pak Wawan, ya, alhamdulillah calon DPRD, dan juga para pimpinan Masjid Mushola Kelurahan Tubagusan, para guru asatidz yang mohon maaf al-fakir tidak membacakan, namun insya Allah tidak mengurangi ta'zim, dan juga tidak ketinggalan orang tua kita Bapak Dr. Haji Taufik yang rajin membimbing kita, rajin menemani kita, mensupport kita. Hadirin sekalian, al-fakir mohon maaf karena lagi dikasih nikmat udah sebulan batuk kagak hilang-hilang, ya Allah. Tapi alhamdulillah, ya kan, insya Allah sakit itu kalau kita sabar itu jadi penghapus dosa. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barusan kita mendengarkan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Secara bahasa terjemahannya tadi disampaikan, sungguh Allah telah memberikan karunia. Laqad manallahu, manna itu ya muradifnya an'ama. Persamaan katanya adalah Allah memberikan nikmat. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah telah memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang beriman tatkala Allah mengutus seorang rasul dari jenis mereka. Kenapa Allah mengkhususkan orang-orang beriman? Padahal dalam surat Al-Anbiya Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus bahwasanya Muhammad selain memberikan rahmat untuk seluruh alam. Artinya rahmat itu untuk seluruh alam. Tetapi dalam ayat ini Allah memberikan kenikmatan itu
terkhusus untuk orang yang beriman. Dalam tafsir Safwatut Tafasir dikatakan khassallahu ta'ala al-mu'minina bidzikri li'annahum al-muntafi'una bibi'tsati. Allah mengkhususkan penyebutan orang-orang yang beriman karena merekalah yang mengambil manfaat, mengambil faedah dari diutusnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bersyukur, ya, kita dijadikan orang yang beriman yang mengambil manfaat dari kisahnya diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, karena ini kenikmatan, ini karunia yang besar, kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah merasa bersyukur, merasa bergembira. Ketika di mana-mana di penjuru dunia, bahkan di negeri kita bangsa Indonesia, bahkan tanggal 12 Rabiul Awal itu dijadikan sebagai hari besar. Tidak lain bangsa kita yang mayoritas umat Islam ingin menjadikan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai rasa syukur kita, ingin menyampaikan, menumpahkan kegembiraan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun ada sebagian teman-teman kita yang bilang ini bid'ah, nggak ada itu zaman Nabi. Nah, kalau kita ingin menyampaikan rasa gembira kita, ya kan, itu kan terhadap nikmat hukumnya wajib. Kita saja misalkan dikaruniakan anak, gembira nggak? Ya Allah. Orang nikah apalagi bertahun-tahun nggak dikasih anak, dikasih anak tuh lahir senangnya bukan main. Ya, karena itulah diakikahkan, diundang orang-orang, ya, bacakan salawat. Kenapa? Karena untuk mengekspresikan kegembiraan dia terhadap nikmat kehadiran anak kita menikah. Lalu kita adakan walimatul urus, itu mengekspresikan kegembiraan kita kepada Allah. Nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita, kita ekspresikan. Kenapa mengekspresikan nikmat itu? Perintah Allah. Dalam surat Ad-Duha apa? Akhirnya itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat yang Allah berikan, fahaddits, sampaikan, bicarakan, ya, sebagai bentuk ekspresi gembira syukur kepada Allah. Apalagi hadirnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi disampaikan, yatlu alaihim ayatihi, dialah yang membawa wahyu. Yaqra'u alaihim al-wahyal munazzal, Nabi yang membawa risalah Al-Quran, wahyu Allah. 23 tahun Al-Quran turun secara berangsur-angsur sesuai dengan kondisi masyarakat. Turunnya ayat itu kepada umat Rasulullah itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Makanya ada asbabul nuzul. Ya, Al-Quran turun itu hakikatnya secara keseluruhan, tapi minal lauhil mahfuz ilal baitil izzah. Ya, itu yang kita baca dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Itu sekaligus, tapi sekaligusnya dari Lauh Mahfuz ke Baitil
Izzah. Ya, langit dunia. Lalu turunlah berangsur-angsur dari Baitul Izzah kepada Rasulullah selama 23 tahun. Rasulullah membacakan, menyampaikan firman-firman Allah itu sebagai apa? Petunjuk bagi manusia. Yang pertama. Yang kedua adalah setelah dia bacakan wahyu, sampaikan firman Allah, wa yuzakkihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tafsirannya itu adalah wa yutahhiru minadz dzunubi wa danasil a'mal. Jadi kalau ada tafsir sama itu tafsir. Rasulullah yang telah membersihkan dosa-dosa dan noda-noda kotoran-kotoran amal-amal manusia. Dulu manusia banyak yang menyembah berhala, banyak menyembah patung, banyak kemusyrikan. Mereka maksiat kepada Allah. Datang Rasulullah membawa risalah, membawa ayat-ayat Allah yang tadinya mereka maksiat, yang tadinya mereka berbuat dosa, lalu mendapatkan petunjuk, mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakki. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasulullah yang mengajarkan Al-Qur'an Al-Majid wa sunnatal mutatahhirah. Makna al-hikmah itu dalam tafsir as-sunnatal mutatahhirah. Jadi Allah mengajarkan Al-Qur'an, juga Allah mengajarkan dengan sunnah-sunnahnya, dengan hadis-hadisnya. Karena itulah hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan sunnah ini menjadi warisan bagi kita kalau kita pegang keduanya dengan teguh. Ya, kita istiqomah Al-Qur'an dan sunnah, insyaallah lan tadillu abada. Tidak akan sesat selama-lamanya. Nah, kalau Rasulullah sudah menyampaikan 3 misi ini, lalu pertanyaannya, sikap kita kepada Rasulullah itu bagaimana? Apa sikap kita kepada Rasulullah? Dalam Al-Quran, ya, itu surat Al-A'raf 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun." Setidaknya sikap yang harus kita lakukan sebagai tanda terima kasih kita kepada Rasulullah, pertama adalah falladzina amanu. Kita beriman dengan sebenar-benar iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama keimanan. Sikap kita apa yang pertama? Keimanan. Ya, kita sudah beriman, alhamdulillah. Falladzina amanu bi wa 'azzaru, dan memuliakannya, wa nasaruhu, dan menolong agamanya, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Qur'anul. Insyaallah sudah kita lakukan. Ya. Apa tadi? Beriman, memuliakan Nabi, membela, mensyiarkan agama yang dibawa oleh Nabi. Yang keempat, mengikuti Al-Qur'anul. Ini sikap kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus sikap kita dalam rangka berterima kasih kepada Rasulullah, yakni wa'azzaru, memuliakan dengan cara apa? Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bersolawat ini ditempatkan tersendiri dalam Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat 50. Saya pernah sampaikan dulu dalam kuliah subuh juga. Innallaha
wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu sesungguhnya Allah, para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepadanya dan sampaikan salam. Ini kata Imam As-Sawi, ya, kenapa kita diperintahkan bersolawat? Yang pertama, karena kita memuliakan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua kata Imam As-Sawi, karena kita mengikuti, mencontoh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang Allah perintahkan kepada hambanya, ya, itu satu-satunya yang Allah contohkan adalah bersolawat kepada Nabi. Coba lihat teksnya. Inna Allah, sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan para malaikatnya, ya, yusholluna 'ala, itu kan kalimat sesungguhnya Allah, malaikat bersolawat kepada Nabi. Setelah itu perintah, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah merintahkan kepada orang yang beriman, tapi Allah mencontohkan dulu, sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Makanya kalau Imam As-Sawi juga mengatakan bahwa ini ayat itu dalil yang paling hebat yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu mahbadur rahmah, wasilah, muaraknya, tempatnya turunnya rahmat Allah kepada makhluknya termasuk manusia. Subhanallah. Jadi wasilahnya, pintunya rahmat di seluruh alam itu melalui baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi satu, kata Imam As-Sawi, kita memuliakan Rasulullah. Yang kedua, mengikuti apa yang Allah contohkan. Yang ketiga, kata Imam As-Sawi, kita ini kalau membalas kepada Rasulullah secara langsung bisa enggak? Rasulullah sudah begitu cintanya kepada kita, kita bisa enggak balas langsung kepada Nabi? Ya, kata Imam As-Sawi, manusia kita ini orang beriman enggak bisa, enggak mampu membalas secara langsung kepada Rasul. Karena itulah, karena kelemahan kita tidak bisa membalas secara langsung, kita minta kepada Allah Al-Qadir, dikatakan itu, yang maha mampu. Biar kita minta kepada Allah, Allah yang memberikan kebaikan kepada Rasulullah. Itulah kenapa kita bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Jadi kita nggak bisa langsung balas kepada Rasulullah. Bisanya apa? Kita minta kepada Allah Zat yang Maha Kuasa agar Allah lah yang membalasnya. Subhanallah. Hadirin sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu bersolawatnya Allah, bersolawatnya malaikat, bersolawatnya kita berbeda. Ya, kenapa Imam Al-Qurtubi mengatakan as-salatu minallah rahmatuhu wa ridwan. Solawatnya dari Allah itu adalah rahmat Allah dan keridhaannya. Wa salatu minal malaikat, dan salat dari malaikat itu adalah ad-du'a wal istighfar. Malaikat mendoakan dan memohonkan ampun. Sedangkan wa salatu minal ummah, dari umatnya, apa itu? Ad-du'a wa ta'zimu li amri, adalah kita mendoakan kebaikan kepada Nabi dan juga kita mengagungkan keadaan kedudukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang terus tidak pernah berhenti bergembira, bersyukur atas nikmat diutusnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita
Di samping merayakan Maulid juga memperbanyak baca sholawat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.